Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan kilau genangan di aspal. Lampu jalan memantul di permukaan air, membentuk bintang-bintang kecil yang bergetar setiap kali roda kendaraan melintas. Aku mengemudi pelan, menyusuri jalanan yang mulai sepi. Pekerjaan di kantor hari ini begitu menguras tenaga, rasanya aku hanya ingin sampai rumah, mandi, dan tidur tanpa memikirkan apapun. Mobilku berhenti di perempatan besar. Lampu merah menyala, menghentikan arus kendaraan. Aku menatap kosong ke depan, menunggu detik-detik berlalu. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan kecil muncul dari sisi kiri mobil. Aku menoleh. Seorang anak laki-laki, tak lebih dari 7 atau 8 tahun, berdiri di samping pintu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, bajunya sobek di beberapa bagian. Di tangannya ada kaleng bekas biskuit yang kini penuh dengan koin receh. Tatapannya menembus kaca mobilku, tajam, namun ada sesuatu yang aneh, entah kenapa, rasanya seperti tatapan itu sudah pernah kulihat. Dia mengetuk kaca pelan. "Om, 1000 aja, Om, buat makan," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Aku diam, hanya memandangi anak itu. Ada sesuatu di wajahnya, garis rahang, bentuk mata, bahkan cara dia mengerutkan kening, yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. "Namamu siapa?" tanyaku, sambil menyelipkan selembar uang 5 ribuan ke tangannya. Anak itu tampak ragu menjawab. "Raka," katanya singkat. Tangannya cepat-cepat memasukkan uang itu ke dalam kaleng. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi, membasahi rambutnya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi lampu sudah berganti hijau. Klakson kendaraan di belakang memaksaku menginjak gas. Mobil melaju, tapi mataku terus melirik ke kaca spion. Anak itu masih berdiri di tengah rintik hujan, menatap ke arahku sampai aku hilang dari pandangannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tak bisa lepas dari anak itu. Aku pernah melihat wajah seperti itu, tapi di mana? Perasaan aneh ini semakin menguat ketika aku mengingat detail kecil. Bentuk alisnya, senyum tipis yang hanya bertahan sepersekian detik, dan sorot matanya yang dalam. Aku parkir di depan rumah, tapi tidak langsung masuk. Lampu-lampu kota di kejauhan berpendar samar di balik tirai hujan. Rasa penasaran mulai bercampur dengan kegelisahan. Ada bisikan di kepalaku, seperti suara hati yang memaksa, "Cari tahu, dia bukan anak biasa." Malam itu, aku hampir tak bisa tidur. Bayangan wajahnya terus menghantui. Aku mencoba mengingat-ingat semua masa laluku, mencari potongan puzzle yang hilang. Hingga akhirnya, sebuah memori samar muncul, tentang seorang perempuan yang pernah kutemui bertahun-tahun lalu, di sebuah hotel, dalam situasi yang kabur dan penuh kebingungan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke perempatan tempat aku melihatnya. Udara siang itu panas menyengat, tapi perasaan yang mendorongku lebih kuat dari rasa gerah. Mobilku parkir agak jauh, lalu aku menunggu. Dan benar saja, sekitar pukul 2 siang, dari kejauhan aku melihatnya lagi. Raka berjalan menyusuri deretan mobil yang berhenti, mengetuk kaca satu persatu. Kadang dia mendapat uang, kadang hanya tatapan acuh. Tapi yang membuatku tercekat adalah caranya berjalan, sedikit miring ke kanan, sama persis seperti caraku waktu kecil, karena cedera ringan di kaki kiri saat jatuh dari sepeda dulu. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Saat lampu hijau menyala, aku tetap menjaga jarak, membiarkannya berjalan masuk ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Gang itu becek, bau selokan menyengat, dan rumah-rumahnya reot dengan dinding yang catnya terkelupas. Raka akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu rapuh. Ia mengetuk perlahan, lalu pintu itu terbuka. Seorang perempuan muncul, cantik, meski wajahnya tampak letih. Rambut hitamnya tergerai kusam, namun sorot matanya tetap lembut. Di pelukannya, ada seorang bayi mungil yang tertidur. Jantungku berdegup kencang. Aku mengenali wajah itu. Meski waktu dan penderitaan telah mengukir garis-garis lelah di kulitnya, dia adalah sosok yang pernah hadir dalam hidupku, sekali, tapi membekas. Perempuan itu menyambut Raka dengan senyum tipis, lalu memeluknya erat. Dari jarak ini, aku bisa melihat Raka menunjukkan uang hasil mengemisnya, dan perempuan itu mengelus kepalanya sambil menahan air mata.
Aku berdiri mematung di ujung gang, tubuhku kaku. Rasanya seperti semua potongan puzzle itu mulai tersusun. Dan entah kenapa, dadaku terasa sangat sesak, campuran rasa bersalah, kaget, dan bingung. Malam itu, aku tahu, hidupku tak akan sama lagi. Siang itu panasnya menusuk kulit. Aku berdiri di ujung gang sempit, memandangi punggung kecil Raka yang kini menghilang di balik pintu kayu reot itu. Jantungku berdetak cepat, seperti genderang perang yang tak bisa berhenti. Pikiranku berkecamuk, antara ingin segera menghampiri dan memeluknya, atau justru mundur karena takut pada kebenaran yang mungkin akan kutemukan. Gang ini berbau lembab dan anyir. Ada suara televisi samar dari rumah tetangga, bercampur tangisan bayi dari kejauhan. Langkah-langkah orang yang lewat terdengar tergesa, seolah semua di sini sedang berlari dari sesuatu yang tak ingin mereka hadapi. Aku merapatkan jaket, mencoba mengatur napas. Aku memutuskan untuk menunggu. Berharap, mungkin sebentar lagi pintu itu akan terbuka lagi dan aku bisa melihat lebih jelas. Tapi waktu berjalan lambat, dan yang kulihat hanya tirai lusuh di jendela yang berkibar pelan karena angin. Tak tahan, aku berjalan mendekat, berpura-pura seperti orang yang kebetulan lewat. Saat jarakku hanya sekitar 2 meter dari pintu itu, tirai jendela tersibak sedikit. Dari celahnya, aku melihat wajah perempuan itu. Seketika, dadaku mengencang. Dia memang dia. Perempuan yang pernah kutemui bertahun-tahun lalu, di sebuah malam yang kacau. Namanya, Sari. Karyawan hotel di sebuah kota kecil yang pernah kukunjungi untuk urusan pekerjaan. Malam itu, semuanya terjadi begitu cepat. Kami bertemu di acara perayaan kantor yang diadakan di hotel tempatnya bekerja. Aku ingat, suasana penuh tawa dan minuman beralkohol. Aku mabuk, begitu pula dia, entah karena diajak teman-temannya atau karena mencoba melupakan sesuatu. Yang aku tahu, kami menghabiskan malam bersama di kamar yang kusadari belakangan adalah miliknya. Esok paginya, aku harus pergi untuk urusan pekerjaan lain, dan kami tak pernah saling menghubungi lagi. Kupikir, itu hanya satu malam yang akan terkubur dalam ingatan. Tapi kini, anak itu, Raka, dan bayi dalam gendongannya, semua mulai masuk akal. Aku berdiri beberapa saat, menatap pintu itu, sampai sebuah suara membuyarkan lamunanku. "Bapak cari siapa?" Seorang pria tua yang duduk di kursi bambu di teras rumah seberang menatapku curiga. "Ah, saya cuma lewat, Pak. Lagi nyari alamat teman," jawabku, mencoba terdengar santai. Pria itu mengangguk, tapi tatapannya tetap meneliti. "Kalau itu rumah Sari, hati-hati aja. Banyak yang gak suka sama dia di sini," katanya. Perempuan itu punya anak tanpa suami. Makanya pada bisik-bisik di belakangnya. Dadaku semakin sesat. Sari, diusir dari desanya? Dipandang rendah oleh lingkungan? Semua itu, karena aku menunggu sampai pria tua itu kembali sibuk dengan rokoknya, lalu melangkah pergi. Tapi bukan untuk pulang. Aku memutar lewat gang lain, mencari sudut yang memungkinkan aku melihat dari jarak aman. Aku tak mau membuat Sari curiga. Aku hanya ingin mengamati dan mencari keberanian untuk mengetuk pintunya. Dari sudut itu, aku melihat Raka duduk di lantai, menceritakan sesuatu sambil menggerakkan tangannya bersemangat. Sari tersenyum tipis, lalu berdiri menuju dapur, mungkin menyiapkan makan siang. Raka mengeluarkan uang dari kalengnya, menghitungnya di lantai. Aku melihatnya mengelus kepala bayi kecil itu, yang masih tidur pulas. Rasanya ada yang menusuk di dada. Anak sekecil itu seharusnya bermain di sekolah, bukan mengetuk kaca mobil orang asing di bawah teriknya matahari atau dinginnya hujan. Semua itu, karena aku tak ada di sisinya sejak awal. Aku menunggu lagi hingga sore, berharap ada kesempatan bicara. Dan kesempatan itu datang ketika Raka keluar lagi, mungkin untuk kembali mengemis. Sari berdiri di depan pintu, melambaikan tangan. Setelah itu, dia masuk ke dalam, menutup pintu. Aku menarik napas panjang, melangkah mendekat. Tanganku terangkat, mengetuk pintu perlahan. Tak lama, langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan di sanalah dia. Sari membeku. Wajahnya yang tadinya datar seketika berubah, matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara keluar. Aku tersenyum kaku. "Halo, Sari."
Dia menelan ludah, seperti menahan sesuatu yang berat. Kamu, suaranya hampir tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Ya, aku. Beberapa detik hening. Hanya suara kipas angin dari dalam rumah yang terdengar. Aku, boleh masuk? Tanyaku hati-hati. Sari menunduk, seperti ragu. Lalu, perlahan, ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Aku melangkah ke dalam. Ruang tamu itu sempit, hanya ada tikar tipis, kipas angin tua, dan sebuah lemari plastik kecil. Bau kayu lembab bercampur wangi bedak bayi memenuhi udara. Bayi dalam boks di sudut ruangan menggeliat pelan. Sari duduk bersila di lantai, memeluk lututnya. Tatapannya tak lepas dariku, seolah mencoba memastikan aku benar-benar nyata. Kamu, sudah lama di sini? Tanyaku. 2 tahun, jawabnya singkat. Aku mengangguk pelan. Anak itu? Raka, dia anakmu. Tatapannya menusukku. Anak kita. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku terdiam. Nafasku tertahan. Seolah semua dugaan yang tadi hanya setengah yakin kini berubah jadi kebenaran yang tak bisa dibantah. Sari menunduk. Aku nggak pernah nyangka ketemu kamu lagi. Dulu, aku nggak tahu harus nyari kamu kemana. Waktu tahu aku hamil, aku coba bertahan di desa. Tapi orang-orang mulai ngomongin. Orang tuaku marah. Mereka pikir aku mempermalukan keluarga. Sampai akhirnya, aku diusir. Aku pindah ke sini, kerja apa aja yang bisa. Tapi, nggak cukup. Makanya Raka kadang turun ke jalan. Suara Sari bergetar. Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Aku nggak mau dia begitu, tapi aku nggak punya pilihan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan rasa bersalah yang menyesakkan. Semua penderitaan ini berawal dari satu malam yang bahkan tak pernah kupikirkan lagi. Sari, maafkan aku, ucapku pelan. Aku nggak tahu. Kalau aku tahu, dia menatapku lagi, ada amarah, ada luka, tapi juga ada kelelahan yang dalam. Kamu mau apa sekarang? Cuma datang lihat-lihat? Atau mau pergi lagi? Aku menatap matanya lama. Tidak, aku nggak akan pergi. Aku mau bertanggung jawab. Sari tertawa pendek, hambar. Bertanggung jawab? Setelah bertahun-tahun? Kamu pikir gampang? Kamu pikir semua luka ini bisa sembuh begitu aja? Aku menggeleng. Enggak. Aku tahu nggak gampang. Tapi aku mau mencoba. Biar lambat, asal aku bisa ada buat kamu dan anak-anak. Sari terdiam. Matanya menatap kosong ke lantai. Suasana hening, hanya suara bayi yang mulai merengek pelan. Sari mengangkat bayi itu, mengayunnya dengan lembut. Aku memperhatikan caranya, ada kelembutan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sari, siapa nama bayi ini? Tanyaku pelan. Rani, jawabnya singkat. Adiknya Raka. Aku tersenyum getir. 2 anak. 2 darah dagingku, yang tak pernah kutahu keberadaannya. Dan kini mereka ada di sini, di hadapanku, hidup dalam kekurangan, sementara aku hidup cukup nyaman selama ini. Dalam hati, aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan membawa mereka keluar dari penderitaan ini. Malam itu, sebelum aku pamit, aku hanya berkata satu hal. Sari, besok, izinkan aku datang lagi. Kita bicara lebih banyak. Aku mau kenal anak-anak, dan aku mau memperbaiki semuanya. Sari menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Besok, jam 2 siang. Tapi jangan janji kalau kamu nggak yakin bisa tepati. Aku mengangguk. Dan saat aku melangkah keluar gang itu, aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kami selamanya. Keesokan harinya, tepat jam 2 siang, aku sudah berada di ujung gang yang sama. Matahari masih terik, tapi hati ini dingin oleh gugup. Ada rasa canggung yang menekan dadaku. Aku tahu pertemuan kali ini akan membawa kami membicarakan masa lalu yang tak pernah terselesaikan. Ketika aku mengetuk pintu, Sari membukanya tanpa kata. Wajahnya tenang, tapi matanya tetap menyimpan jarak. Di dalam, Raka sedang menggambar di lantai dengan pensil tumpul. Rani, bayi kecil itu, tertidur dalam boksnya, wajahnya begitu damai. Aku duduk di tikar,
berhadapan dengan Sari. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau bicara, bicara saja. Jangan mutar-mutar." Aku menghela napas. "Sari, aku mau jujur. Malam itu, bertahun-tahun lalu, aku bahkan tidak ingat semua detailnya. Kita bertemu di acara hotel, aku mabuk. Kamu juga, kelihatan tidak sadar sepenuhnya. Aku tahu itu bukan alasan, tapi aku benar-benar tidak tahu kalau dari malam itu kamu hamil." Sari tersenyum pahit. "Ya, aku juga mabuk. Tapi aku ingat semuanya. Aku ingat kamu mengantarku ke kamar, lalu kita tidur bersama. Aku tidak marah waktu itu, karena aku pikir itu cuma sekali dan kita akan berpisah dengan baik-baik. Tapi 2 bulan kemudian, aku tahu aku hamil." Dia menunduk, mengusap telapak tangannya sendiri. "Aku sempat mencoba menghubungimu. Tapi aku tidak tahu nomor teleponmu. Aku cuma tahu namamu, dan itu pun nama panggilan yang kamu pakai malam itu. Aku bertahan di desa, berharap orang tuaku akan mengerti. Tapi justru mereka yang pertama kali mengusirku. Aku merasakan perih di dadaku. Kenapa mereka begitu kejam?" "Malu," jawabnya singkat. "Buat mereka, anak di luar nikah adalah aib besar. Mereka tidak mau dengar alasanku. Aku pergi dari rumah hanya dengan uang seadanya. Kerja serabutan di kota. Jadi cleaning service, jadi penjaga kantin, bahkan pernah jadi buruh cuci. Semua kulakukan demi Raka." Dia berhenti sebentar, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Waktu Raka umur 5 tahun, aku hamil lagi. Itu juga bukan karena aku mau. Aku dipaksa oleh majikan tempat aku kerja waktu itu. Aku kabur, bawa Raka, dan melahirkan Rani sendirian. Sejak itu, hidup makin berat. Aku bawa Rani di gendongan, Raka yang turun ke jalan cari uang. Kadang ada orang baik ngasih makanan, tapi sering juga dia diusir atau dimaki." Aku terdiam. Rasanya ingin meraih tangannya, tapi aku tahu waktunya belum tepat. "Sari, semua ini, suaraku tercekat. Aku nggak bisa menghapus masa lalu, tapi aku mau mengubah masa depan kalian. Aku mau kamu dan anak-anak keluar dari sini. Tinggal di tempat yang layak. Aku mau Raka sekolah. Aku mau Rani dapat gizi yang baik. Dan aku mau ada di samping kalian." Sari menatapku tajam. "Kamu pikir aku bisa langsung percaya? Selama bertahun-tahun aku hidup sendiri, nggak ada yang datang menolong. Aku nggak mau anak-anakku kecewa kalau ternyata kamu pergi lagi." Aku menunduk. "Kalau perlu, aku buktikan. Aku bisa mulai dari sekarang." Raka yang sedari tadi diam, tiba-tiba mendekat. Dia memegang tanganku. "Om, kalau Om nggak pergi, Raka janji nggak nakal lagi di jalan." Sari menoleh pada Raka, lalu kembali padaku. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi hanya kemarahan, tapi semacam pengakuan bahwa aku mungkin benar-benar serius. "Baik," katanya akhirnya. "Aku kasih kamu waktu 1 bulan. Sebulan ini, tunjukkan kalau kamu memang mau tanggung jawab. Kalau kamu cuma ngomong doang, jangan pernah kembali." Aku mengangguk mantap. "Deal." Hari itu, aku meninggalkan rumah Sari dengan perasaan campur aduk. Ada beban yang menempel di punggungku, tapi juga ada secercah harapan. Aku tahu 1 bulan ini akan jadi ujian, bukan cuma untuk Sari, tapi untuk diriku sendiri. Malamnya, aku duduk di meja makan, mencoba mencerna semua yang kudengar. Ingatan tentang malam di hotel itu kembali jelas, lampu redup, suara musik pelan, tawa yang bercampur dengan rasa mabuk. Aku ingat Sari tertawa waktu itu, dengan senyum malu-malu yang sekarang sulit kutemukan di wajahnya. Aku ingat suaranya, lembut tapi penuh kehati-hatian. Dan aku ingat betapa cepatnya aku pergi esok paginya, tanpa menoleh lagi. Saat itu, aku merasa semua hanyalah kebetulan yang tak berarti. Sekarang, aku menyadari, kebetulan itu mengubah hidup banyak orang. Aku merasa perlu memperbaiki bukan hanya kehidupan Sari, tapi juga pandangan orang terhadapnya. Tidak adil rasanya, dia harus menanggung hinaan dan pengasingan karena aku pernah hadir lalu menghilang. Esoknya, aku datang lagi ke rumah Sari, kali ini membawa 2 tas besar. Di dalamnya ada pakaian baru untuk Raka dan Rani, juga beberapa kebutuhan bayi.
Raka langsung mencoba bajunya, tersenyum lebar. Om, ini buat aku, tanyanya riang. Buat kamu dan adik kamu, jawabku sambil mengacak rambutnya. Sari hanya berdiri di sudut, memperhatikan. Ekspresinya masih waspada, tapi aku bisa melihat sedikit rasa terima kasih di matanya. Hari-hari berikutnya, aku mulai rutin datang. Mengantar makanan, membantu membersihkan rumah, bahkan menemani Raka bermain di lapangan dekat gang. Aku tahu ini baru langkah kecil, tapi aku juga tahu, kepercayaan Sari tidak bisa dibeli dengan uang. Harus ada waktu, konsistensi, dan kesabaran. Suatu sore, ketika kami duduk di teras, aku memberanikan diri bertanya, Sari, kalau suatu hari aku ajak kamu dan anak-anak tinggal sama aku, kamu mau? Dia tak langsung menjawab. Itu nanti saja. Aku nggak mau terburu-buru. Aku mau lihat dulu, apakah kamu benar-benar bertahan. Aku mengangguk. Baik. Aku tunggu sampai kamu yakin. Saat matahari terbenam, Raka duduk di pangkuanku, menunjukkan gambar rumah yang ia buat. Om, ini rumah impian Raka. Ada taman, ada ayunan, dan nggak bocor kalau hujan. Aku tersenyum. Dalam hati, aku berjanji, rumah itu akan jadi nyata untuknya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, aku merasa, mungkin, hanya mungkin, aku bisa menebus semua kesalahan masa lalu. 1 minggu berlalu sejak hari ketika Sari memberiku, waktu sebulan, untuk membuktikan diri. Dalam 7 hari itu, aku nyaris setiap sore datang ke rumahnya. Kadang membawa makanan, kadang hanya datang untuk menemani mereka ngobrol atau bermain. Tapi setiap kali aku pulang, ada satu hal yang selalu menempel di kepalaku. Ini belum cukup. Mengantar nasi kotak atau membelikan pakaian memang membantu, tapi itu seperti menempelkan plester di luka yang dalam. Luka itu butuh jahitan, dan jahitannya adalah memastikan mereka punya hidup yang layak, permanen, dan aman. Malam itu, di rumahku, aku duduk di depan meja kerja dengan secangkir kopi. Aku mulai membuat daftar. Cari kontrakan atau rumah yang layak untuk Sari dan anak-anak. Urus administrasi sekolah Raka. Periksa kesehatan Rani dan Sari ke dokter. Bicara serius soal masa depan kami. Daftar itu kulihat berulang kali. Ada rasa tegang di dada, karena aku tahu, jika benar-benar kulakukan semua ini, berarti aku mengikat diriku selamanya pada mereka. Tapi bukankah itu memang yang harus kulakukan sejak dulu? Keesokan harinya, aku datang lebih pagi dari biasanya. Raka sedang membantu ibunya menjemur pakaian, sementara Rani tertidur di ayunan kain yang diikat ke langit-langit. Om datang pagi-pagi, tanya Raka sambil tersenyum lebar. Aku mau ajak kalian jalan, jawabku. Sari keluar dari pintu, wajahnya sedikit terkejut. Jalan? Kemana? Ke dokter dulu. Periksa kesehatan kalian. Habis itu, kita lihat-lihat rumah. Alis Sari mengernyit. Rumah? Ya, jawabku mantap. Aku mau kalian tinggal di tempat yang lebih baik. Rumah ini, terlalu sempit, terlalu lembab, dan gak aman untuk anak-anak. Sari terdiam. Dia menunduk, seperti berpikir keras. Aku belum bilang iya untuk ikut kamu. Aku tahu, potongku cepat. Aku cuma mau kamu lihat opsinya. Nggak ada paksaan. Tapi aku janji, aku akan pastikan kalian nggak kekurangan apa-apa lagi. Sari akhirnya mengangguk pelan. Baik. Tapi Raka harus pulang sebelum sore, dia biasa bantu tetangga ambil air. Aku tersenyum. Sore sudah di rumah. Kami berangkat naik mobilku. Raka tampak kagum melihat bagian dalam mobil, menyentuh jok, memandang keluar jendela seperti anak yang baru pertama kali naik kendaraan roda 4. Rani berada di pangkuan Sari, matanya yang besar sesekali memandangku. Di klinik, dokter memeriksa Rani dan mengatakan bahwa ia sehat, hanya perlu tambahan vitamin. Sari mengalami sedikit anemia akibat kurang gizi, tapi bisa pulih dengan pola makan baik. Aku menatapnya dengan serius. Mulai sekarang, kamu makan yang bergizi. Nggak ada alasan lagi untuk kurus karena menahan lapar. Dia menghela napas, mencoba tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Setelah dari klinik, kami melihat beberapa kontrakan di pinggiran kota. Sebagian besar lebih baik daripada rumah Sari sekarang,
dinding tembok, lantai keramik, ada kamar mandi dalam. Raka terlihat antusias, berlari ke sana-sini, membayangkan tempat tidur dan mainannya. Aku suka yang ini, Om, katanya sambil menunjuk kontrakan cat biru muda. Sari menatapku, lalu melihat Raka. Ada senyum kecil di wajahnya, senyum yang jarang kulihat. Tapi dia masih ragu. Kalau aku setuju pindah, berarti aku menerima bantuanmu sepenuhnya. Dan itu artinya aku harus percaya kamu nggak akan meninggalkan kami. Aku mendekatinya. Aku nggak mau jadi orang yang cuma datang sekali lalu hilang. Aku mau jadi bagian dari hidup kalian. Dia terdiam lama, lalu berkata, aku belum janji. Tapi, kontrakan ini bagus. Kalau kamu mau bayar, aku terima. Tapi jangan pakai itu buat mengikatku dengan janji manis. Aku mengangguk. Aku nggak akan. Tapi aku akan tetap ada di sini, Sari. Minggu kedua berjalan lebih intens. Aku membantu proses pindahan, membeli perabot sederhana, dan mengantar Raka ke sekolah untuk pendaftaran. Saat melihat namanya tercatat di daftar murid baru, matanya berbinar. Om, aku beneran sekolah? Nggak cuma sehari. Aku tertawa kecil. Beneran. Setiap hari. Dan kamu harus rajin belajar? Hari itu, aku juga membeli beberapa mainan kecil untuknya, tapi yang paling membuatnya gembira adalah buku gambar dan set pensil warna. Dia langsung duduk di lantai kontrakan baru, menggambar rumah dengan halaman luas, pohon, dan 2 orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bersama 2 anak. Ini keluarga Raka nanti, katanya polos. Sari melihat gambar itu, lalu menatapku. Tidak ada kata-kata, tapi aku tahu dia mengerti bahwa anaknya sudah mulai membayangkan masa depan bersamaku. Pada minggu ketiga, aku mulai merasa hubungan kami perlahan berubah. Sari sudah lebih banyak bicara, bahkan sesekali tertawa ketika aku bercanda dengan Raka. Dia juga mulai menceritakan kebiasaannya, kesulitannya mengurus anak, dan bahkan hal-hal kecil seperti makanan favoritnya. Namun, aku tahu semua ini belum cukup. Aku ingin resmi, tidak hanya secara perasaan, tapi juga secara hukum, menjadi bagian dari keluarga ini. Suatu sore, ketika Raka sedang tidur siang, aku berbicara serius pada Sari. Sari, aku tahu aku baru datang kembali ke hidupmu. Aku tahu aku banyak salah. Tapi aku mau menebusnya. Aku mau menikah denganmu. Dia terdiam, matanya membesar. Kamu serius? Sangat serius. Aku mau anak-anak punya nama ayah di akte mereka. Aku mau orang-orang berhenti menghina kamu. Dan yang terpenting, aku mau kita membangun hidup bersama. Air mata perlahan mengisi matanya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Jawab nanti saja, kataku lembut. Tapi aku mau kamu tahu, apapun jawabanmu, aku tetap akan ada untuk anak-anak. Menjelang akhir bulan, hubungan kami semakin hangat. Raka sudah mulai memanggilku, ayah, meski Sari belum memberi restu penuh. Aku tak pernah memaksanya, tapi setiap kali dia melakukannya, ada rasa hangat yang sulit digambarkan di dadaku. Sari mulai terlihat lebih sehat, pipinya sedikit berisi, dan senyumnya lebih sering muncul. Aku tahu, perlahan, tembok yang dia bangun mulai retak. Pada malam terakhir di bulan itu, kami duduk di teras kontrakan baru. Angin malam sejuk, suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Raka sudah tidur, Rani juga. Sari memandang langit, lalu berkata pelan, kamu lulus ujian sebulan ini. Aku menoleh, sedikit terkejut. Maksudnya? Aku percaya kamu. Mungkin bukan 100%, tapi cukup untuk aku mau mencoba. Kalau kamu masih mau, kita bisa mulai hidup bersama. Tapi dengan syarat, kita nikah resmi. Aku nggak mau setengah-setengah. Senyumku merekah. Itu memang yang aku mau dari awal. Sari menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Baik, kita mulai lagi, dari nol. Dan malam itu, aku tahu, perjalanan menebus semua salahku baru saja benar-benar dimulai. Hari itu, udara pagi terasa berbeda. Entah karena langit yang cerah atau karena hatiku yang sedang penuh harap, tapi semuanya terasa lebih ringan. Sudah 2 minggu sejak Sari mengatakan, iya, untuk menikah denganku. 2 minggu yang penuh persiapan sederhana, tapi berarti.
Kami tidak merencanakan pesta besar. Tidak ada gaun mewah, tidak ada gedung yang dipenuhi ratusan tamu. Hanya akad sederhana di masjid kecil dekat kontrakan, dihadiri oleh beberapa tetangga yang sudah mengenal kami, imam masjid, dan 2 orang saksi. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Sari memakai kebaya sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi. Meski tanpa riasan berlebihan, kecantikannya terpancar, matanya teduh, senyumnya malu-malu. Raka memakai baju koko putih, sementara Rani tidur nyenyak di gendongan seorang tetangga. Saat duduk di depan imam, aku merasakan tanganku sedikit gemetar. Ini bukan sekadar akad nikah. Ini adalah janji di hadapan Tuhan untuk menebus semua kesalahanku di masa lalu, untuk menjaga Sari dan anak-anaknya, untuk membangun rumah tangga yang layak. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Sari binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, ucap wali nikah, yang hari itu adalah seorang ustaz yang dihormati di kampung ini. Aku terima nikah dan kawinnya Sari binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, jawabku mantap, meski suara bergetar sedikit. Beberapa orang yang hadir tersenyum, sebagian mengucap, Alhamdulillah. Raka memelukku setelah acara selesai, wajahnya bersinar. Ayah, sekarang ayah beneran ayah aku, kan? Aku mengusap kepalanya. Iya, nak. Sekarang, dan selamanya. Setelah akad, kami makan bersama di rumah kontrakan. Hanya hidangan sederhana, nasi putih, ayam goreng, sambal, dan sayur asem, tapi rasanya luar biasa karena dimakan bersama orang-orang yang berarti. Sari tampak lebih rileks dari biasanya. Aku sempat memergokinya beberapa kali menatapku dengan senyum yang berbeda, bukan senyum canggung, tapi senyum penuh kehangatan. Sari, kataku ketika kami berdua duduk sebentar di teras. Aku tahu ini semua sederhana, tapi aku janji, rumah tangga kita nggak akan kekurangan kasih sayang. Soal rezeki, kita berusaha bersama. Yang penting kita saling jaga. Dia mengangguk. Aku nggak butuh pesta atau kemewahan. Yang aku butuh cuma kepastian dan kejujuran. Selama itu ada, aku bahagia. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru yang masih bersih. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan perasaan ringan karena tahu ada keluarga yang menungguku di rumah. Sari mulai mengatur rumah kecil kami dengan rapi. Dia menanam beberapa pot bunga di depan pintu, dan perlahan suasana kontrakan menjadi lebih hidup. Raka kini berangkat sekolah dengan seragam rapi. Setiap kali aku pulang kerja, dia akan berlari menyambut di depan pintu, menunjukkan hasil gambarnya atau menceritakan apa yang ia pelajari di sekolah. Lihat, ya, Raka gambar rumah kita, katanya suatu sore. Gambar itu sederhana, tapi ada detail yang membuatku terharu. Di sebelah rumah, ia menggambar hati besar berwarna merah. Rani pun tumbuh sehat. Pipinya mulai berisi, tawanya sering terdengar saat aku mengajaknya bermain. Sari lebih sering tersenyum, dan aku melihat rona bahagia yang dulu hilang perlahan kembali. Namun, kehidupan baru ini tidak hanya berisi kebahagiaan. Ada juga tantangan. Beberapa tetangga masih memandang kami dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, bahkan ada yang berbisik-bisik ketika aku lewat. Mereka tahu masa lalu Sari, dan mungkin masih sulit menerima perubahan ini. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di warung kopi dekat rumah, aku mendengar 2 orang lelaki berbisik. Itu suaminya Sari, kan? Iya. Katanya dia baru datang lagi setelah ninggalin lama. Nggak tahu deh, beneran tanggung jawab atau cuma numpang lewat. Aku menahan diri untuk tidak menanggapi. Aku tahu, membungkam gosip tidak bisa dilakukan dengan kata-kata, tapi dengan waktu dan bukti. Selama aku tetap berada di sisi Sari dan anak-anak, mereka akan mengerti bahwa ini bukan sekadar mampir. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku memutuskan untuk mengajak Sari ke desanya, tempat di mana ia dulu diusir dan dihina. Awalnya, dia menolak. Aku nggak mau, nanti cuma bikin hati sakit lagi, katanya. Tapi kamu harus lihat sendiri, Sar. Mereka harus tahu kalau kamu baik-baik saja sekarang. Kalau kamu nggak sendiri lagi. Setelah beberapa kali aku membujuk, akhirnya dia setuju. Kami berangkat pagi-pagi. Raka tampak bersemangat, meski dia belum pernah ke desa itu. Rani tidur di kursi bayi di belakang.
Perjalanan memakan waktu 2 jam, melewati sawah, bukit, dan jalanan kecil yang berliku. Ketika mobil memasuki jalan utama desa, beberapa orang mulai memperhatikan. Ada yang menyapa dengan canggung, ada juga yang hanya memandang. Sari duduk tegak, wajahnya berusaha netral, tapi aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Kami berhenti di depan rumah orang tua Sari. Rumah itu masih sama seperti dulu, berdinding kayu, dengan halaman kecil di depannya. Pintu terbuka, dan seorang wanita tua keluar. Dia tertegun saat melihat kami. Sari, suaranya bergetar. Sari menunduk sedikit. Ibu? Wanita itu mendekat, lalu menatapku. Ini, suamimu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saya suami Sari. Saya datang untuk meminta maaf karena dulu saya tidak ada di sisinya. Sekarang, saya ingin menebus semuanya. Air mata mulai mengalir di pipi wanita itu. Dia memeluk Sari erat-erat, lalu memandang cucu-cucunya. Astagfirullah, maafkan ibu, nak. Ibu salah menilai kamu. Sari menangis di pelukan ibunya. Aku berdiri di samping mereka, merasa lega melihat pertemuan itu. Beberapa tetangga yang lewat berhenti, menyaksikan momen ini. Aku bisa melihat raut wajah mereka berubah, dari heran menjadi malu. Kami menghabiskan hari itu di desa, makan bersama keluarga, dan bahkan berjalan keliling sambil menyapa orang-orang. Banyak yang akhirnya datang dan meminta maaf pada Sari. Ada yang bilang mereka menyesal sudah menghina, ada juga yang hanya diam sambil menunduk. Sore harinya, ketika kami hendak pulang, Sari menggenggam tanganku. Terima kasih sudah bawa aku ke sini. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa kembali. Tapi sekarang, aku merasa beban itu sudah lepas. Aku tersenyum. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama. Nggak ada lagi yang sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan lebih damai. Hubungan kami semakin erat, anak-anak semakin dekat denganku, dan perlahan, rasa ragu di hati Sari menghilang. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kini, setidaknya, kami melangkah di jalan yang sama, sebagai keluarga. Pagi itu, udara terasa segar. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Sari akhirnya mengiyakan ajakanku untuk kembali ke desanya, bukan sekadar berkunjung, tapi benar-benar menunjukkan bahwa hidupnya kini berbeda. Aku tahu keputusan itu tidak mudah. Di desa itulah ia pernah dipandang hina, diusir, bahkan dicap dengan kata-kata yang menyakitkan. Mobil melaju pelan melewati jalan aspal yang mulai retak di beberapa bagian. Sawah membentang luas di kiri kanan, burung-burung beterbangan rendah, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Sari duduk di sampingku dengan tatapan menerawang keluar jendela. Sesekali, ia menarik napas panjang, seolah berusaha menenangkan diri. Kalau nanti ada yang bicara macam-macam, katanya pelan. Aku yang hadapi, potongku tegas. Kamu nggak perlu jawab apa-apa. Kita datang bukan buat berdebat. Kita datang untuk menunjukkan, bukan membuktikan. Raka di kursi belakang tampak bersemangat. Ayah, di desa itu ada sungai enggak? Ada sawah enggak? Ada, nak. Banyak malah, jawabku sambil tersenyum. Berarti bisa main air? Ya. Sari menoleh ke belakang, tersenyum tipis. Nanti kita lihat, ya. Begitu memasuki gerbang desa, aku merasakan tatapan orang-orang yang mengenali Sari. Beberapa menatap lama, seolah memastikan kalau yang mereka lihat memang benar. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang langsung berbisik-bisik dengan orang di sebelahnya. Jalanan tanah yang kami lalui terasa seperti lorong kenangan pahit bagi Sari. Tangannya menggenggam erat jemariku. Aku bisa merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Rumah orang tua Sari tampak masih sama seperti terakhir aku melihatnya, pagar bambu sederhana, halaman kecil dengan beberapa pot bunga yang mulai layu, dan ket dinding kayu yang memudar. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita paruh baya keluar. Tubuhnya agak membungkuk, wajahnya keriput, tapi sorot matanya langsung berubah begitu melihat kami. Sari, suaranya serak dan bergetar. Sari menunduk. Ibu? Wanita itu, ibunya, berjalan cepat mendekat. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatapku lama, seperti menilai. Ini, suamimu. Aku mengangguk. Iya, Bu.
Saya datang untuk meminta maaf. Dulu saya salah. Saya nggak ada di sisinya ketika dia butuh saya. Sekarang, saya mau menebus itu. Saya mau ada untuk dia dan anak-anak selamanya. Air mata mengalir di pipi ibunya. Ia memeluk Sari erat, lalu menoleh ke Raka yang berdiri malu-malu di belakangku. Ini, cucu ibu? Iya, Bu. Ini Raka. Dan yang kecil ini Rani, jawabku sambil menggendong bayi mungil yang mulai terbangun. Ibunya mencium kening Raka, lalu mengelus pipi Rani. Astagfirullah, maafkan ibu, nak. Ibu dulu keras kepala. Ibu salah menilai kamu, Sari. Sari menangis di pelukan ibunya. Aku berdiri di samping mereka, merasa lega. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Langkahnya pelan tapi mantap. Sorot matanya tajam, dan dari raut wajahnya aku tahu dia adalah sosok yang sulit luluh. Sari, ucapnya singkat, nadanya berat. Sari mengusap air matanya. Bapak? Dia memandangku. Kamu suaminya? Iya, Pak. Jawabku mantap. Saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu saya tidak layak dimaafkan, tapi saya ingin Bapak tahu, saya sungguh-sungguh ingin menjaga Sari dan anak-anaknya. Saya ingin membuktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Dulu kamu pergi, meninggalkan dia. Gara-gara itu, semua orang di desa ini bicara macam-macam. Kamu tahu, anak ini menanggung semua itu sendirian. Aku menunduk. Saya tahu, Pak, dan saya menyesal seumur hidup. Tapi izinkan saya untuk tidak mengulanginya lagi. Hening beberapa detik. Lalu, tanpa diduga, dia mengangguk pelan. Kalau itu niatmu, buktikan. Jangan hanya di sini, tapi selamanya. Itu bukan pelukan hangat atau kata-kata manis, tapi aku tahu, dari nada suaranya, itu adalah bentuk penerimaan. Kedatangan kami rupanya menjadi perhatian. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Ada yang hanya berdiri di depan pagar, ada yang masuk untuk sekadar menyapa. Aku mengenali beberapa wajah yang dulu, menurut cerita Sari, adalah orang yang paling gencar menghina. Salah satunya adalah Buminah, tetangga sebelah rumah orang tua Sari. Wanita itu dulu sering berkata bahwa Sari tidak tahu malu dan pantas diusir. Namun kali ini, wajahnya terlihat kaku. Sari, ini, kabar kamu baik. Sari tersenyum tipis. Alhamdulillah, Bu. Baik. Aku menambahkan, kami tinggal di kota sekarang. Anak-anak sehat, dan insya Allah kami bahagia. Buminah menelan ludah, lalu mengangguk. Baguslah, bagus. Aku tahu, di dalam hatinya ada sedikit rasa malu, tapi gengsinya masih tinggi. Siang itu, ibunya memasak untuk kami. Rumah yang tadinya sepi mendadak ramai. Beberapa saudara Sari yang dulu ikut menjauh kini datang. Ada yang langsung memeluk, ada yang memuji betapa sehatnya anak-anak, ada yang memuji keberanianku datang ke desa ini. Sari terlihat lebih santai. Senyumnya mulai sering muncul. Raka pun sibuk bermain di halaman bersama anak-anak tetangga, seolah tidak ada beban masa lalu. Aku sempat duduk di serambi bersama beberapa lelaki desa. Mereka menanyakan pekerjaanku, tempat tinggalku, bahkan menyinggung masa lalu dengan cara halus. Aku menjawab dengan jujur, tanpa membela diri berlebihan. Aku tahu, Mas, kata salah satu dari mereka, di desa ini gosip cepat menyebar. Dulu semua orang cuma dengar sepihak. Sekarang lihat kamu di sini, rasanya, ya, salah juga kalau terus percaya gosip. Aku tersenyum. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kami bisa mulai lembaran baru. Sebelum pulang, aku mengajak Sari, anak-anak, dan ibunya berjalan ke sungai kecil di belakang desa. Airnya jernih, gemericiknya menenangkan. Raka langsung melepas sandal dan bermain air. Rani tertawa melihatnya. Sari berdiri di sampingku, memandangi aliran air. Dulu, tempat ini yang sering aku datangi kalau lagi sedih. Kadang aku nangis sendirian di sini. Aku menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kalau kamu ke sini, itu buat bahagia. Bukan buat menangis. Dia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini karena terharu.
Terima kasih sudah bawa aku pulang. Rasanya seperti, aku akhirnya bebas dari beban yang bertahun-tahun aku pikul. Saat kami hendak pulang, hampir semua tetangga yang melihat kami tadi pagi kini melambaikan tangan. Bahkan beberapa yang tadinya sinis kini tersenyum. Aku tahu tidak semua hati akan berubah seketika, tapi ini awal yang baik. Di perjalanan pulang, Sari bersandar di bahuku. Aku nggak nyangka, ternyata rasanya nggak sesakit yang aku bayangkan. Itu karena kamu nggak sendirian lagi, jawabku. Raka yang duduk di belakang menyahut, Ayah, kalau nanti libur, kita ke desa lagi. Ya. Aku mau main di sungai. Kami tertawa bersama. Mobil melaju, meninggalkan desa dengan hati yang jauh lebih ringan. Malam setelah pulang dari desa, rumah kami terasa berbeda. Entah kenapa, meskipun fisiknya sama, suasananya lebih hangat. Sari terlihat tenang, senyumnya lebih tulus, dan aku merasa ada beban besar yang terangkat dari bahunya. Anak-anak pun tidur lebih cepat malam itu. Raka bahkan masih sempat bercerita panjang lebar tentang sungai dan sawah di desa, sampai akhirnya kelelahan dan terlelap. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap Sari yang sedang merapikan mainan anak. Kamu tahu nggak, kataku, aku bangga banget sama kamu hari ini. Dia menoleh, tersenyum kecil. Kenapa? Soalnya kamu berani. Kamu datang ke tempat yang penuh kenangan buruk, tapi kamu hadapi dengan kepala tegak. Sari menghela napas. Aku nggak akan bisa kalau sendirian. Kalau kamu nggak ada di sampingku, aku mungkin cuma akan menangis di depan rumah ibu. Aku meraih tangannya. Dan aku janji nggak akan ninggalin kamu lagi. Kita sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa lalu. Beberapa minggu setelah kunjungan itu, hidup berjalan normal. Aku kembali bekerja di bengkel mobil yang aku kelola, sementara Sari mengurus rumah dan mulai mencoba membuat usaha kecil-kecilan menjual kue kering. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi ternyata pesanan mulai banyak, apalagi setelah aku promosikan lewat teman-teman di media sosial. Sari terlihat bersemangat, dan aku senang melihat matanya berbinar lagi seperti dulu. Raka semakin akrab denganku. Dia sering menemaniku di bengkel sepulang sekolah, belajar mengenal alat-alat, bahkan sesekali membantu hal-hal kecil. Aku tahu, ikatan ayah anak ini yang dulu sempat hilang, sekarang mulai tumbuh kuat. Rani, meski masih bayi, sudah menunjukkan sifat manja kalau aku pulang kerja. Begitu mendengar suara motorku di depan rumah, dia langsung mengoceh dan mengangkat tangannya minta digendong. Suatu sore, ponsel Sari berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Saat diangkat, terdengar suara ibunya. Sari, ibu mau kabarin. Kemarin ada pertemuan RT, dan mereka cerita kalau banyak yang kagum sama kamu dan suamimu waktu kesini. Katanya kalian kelihatan rukun, anak-anak sehat, dan ibu bangga. Aku bisa melihat mata Sari berkaca-kaca. Makasih, Bu. Ibunya melanjutkan, kalau ada waktu, datang lagi, ya. Ibu sudah siapkan kamar untuk kalian. Setelah menutup telepon, Sari tersenyum padaku. Ternyata pulang ke desa kemarin nggak cuma menyembuhkan aku, tapi juga membuka hati ibu. Malam itu, kami duduk di teras sambil minum teh. Angin malam berembus lembut. Kamu mau usaha kuemu ini terus berkembang? Tanyaku. Sari mengangguk. Aku mau. Aku mau punya toko kecil. Biar nggak cuma jualan lewat titipan atau online. Aku berpikir sejenak. Kalau gitu, kita sisihkan sebagian penghasilan bengkel buat modal. Pelan-pelan, tapi pasti. Sari tampak ragu. Tapi nanti kamu terbebani. Aku tersenyum. Kita ini keluarga. Kalau satu maju, semua maju. Lagian aku senang lihat kamu punya kesibukan yang bikin bahagia. Namun hidup tak selalu mulus. Sekitar 2 bulan kemudian, bengkelku mengalami masalah. Seorang pelanggan menuduh kami merusak mobilnya padahal kerusakan itu sudah ada sejak awal. Dia menulis keluhan di media sosial, dan kabar itu cepat menyebar. Beberapa pelanggan membatalkan janji servis. Aku mulai pusing memikirkan pendapatan yang menurun. Sari melihat aku gelisah. Kalau kamu mau, aku bisa bantu di bengkel, tawarnya. Aku menggeleng. Nggak usah. Aku nggak mau kamu capek. Fokus saja sama kuemu. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Bukan hanya soal uang,
Tapi rasa takut kalau ujian ini akan mempengaruhi keharmonisan yang baru saja kami bangun. Keesokan harinya, Sari melakukan sesuatu yang tidak aku duga. Dia membawa beberapa toples kue ke bengkel, membagikannya gratis kepada pelanggan yang datang. Biar mereka lihat kalau kita ini bukan orang yang mau merugikan orang lain, katanya. Ternyata, langkah sederhana itu berhasil mencairkan suasana. Beberapa pelanggan bahkan mengunggah foto kue buatan Sari sambil menulis bahwa bengkelku ramah dan jujur. Perlahan, kepercayaan mulai kembali. Aku memandangnya kagum. Kamu tahu nggak, kamu barusan nyelamatin bengkel ini. Dia tertawa kecil. Aku cuma nggak mau lihat kamu menyerah. Kita kan sekarang tim. Sejak saat itu, kami makin sering membuat keputusan bersama. Bahkan untuk hal kecil seperti menu makan malam atau warna cat rumah, kami selalu diskusikan. Raka juga terlihat lebih bahagia. Dia sering berkata, ayah sekarang nggak pernah marah kayak dulu, meski aku sebenarnya jarang marah, tapi dulu mungkin jarak membuatnya merasa asing. Rani tumbuh sehat dan ceria. Setiap pagi, Sari mengajaknya berjalan keliling komplek. Para tetangga mulai mengenal kami, dan hubungan sosial pun semakin baik. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke desa untuk menghadiri hajatan salah satu saudara Sari. Kali ini, suasananya benar-benar berbeda dari kunjungan pertama. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada bisik-bisik. Semua menyambut hangat. Bahkan Bu Minah, yang dulu paling cerewet, menghampiri Sari sambil membawa piring kue. Sari, aku minta maaf, ya. Dulu aku banyak ngomong yang gak benar. Aku senang lihat kamu sekarang. Sari menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Sudahlah, Bu. Yang penting sekarang kita baik-baik saja. Aku melihat itu dengan bangga. Sari sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Di perjalanan pulang dari desa, aku berbicara pada Raka. Nak, hidup itu nggak selalu mudah. Kadang kita jatuh, kadang orang nggak percaya sama kita. Tapi kalau kita mau berubah dan berusaha, pelan-pelan semua bisa membaik. Raka mengangguk. Kayak ayah sama ibu, ya? Dulu nggak bareng, sekarang bareng terus. Aku tersenyum. Betul. Dan ayah mau kamu ingat, keluarga itu harus saling dukung, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku memandang Sari lama. Kamu tahu, kita udah melewati banyak hal. Dan aku yakin, apapun yang datang nanti, kita bisa lewati. Sari meraih tanganku. Iya, karena sekarang kita nggak lagi sendiri. Kami duduk berdua di ruang tamu, menikmati keheningan. Hidup masih panjang, dan ujian pasti akan datang lagi. Tapi malam itu, kami hanya ingin menikmati kedamaian yang akhirnya kami temukan. Musim hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Hujan deras nyaris setiap sore, disertai petir yang membuat suasana menjadi kelabu. Di satu sisi, aku senang karena cuaca dingin membuat malam lebih nyaman. Tapi di sisi lain, usahaku di bengkel mulai terganggu. Jalanan yang sering banjir membuat pelanggan malas datang. Meski begitu, aku tetap berusaha tenang di rumah. Sari juga sibuk menyiapkan pesanan kue untuk acara akhir tahun di sebuah kantor. Jumlahnya besar, dan ini adalah pesanan terbesar yang pernah dia terima. Kalau berhasil, kemungkinan besar usaha kuenya akan naik level. Suatu malam, sekitar pukul 9, telepon rumah berdering. Nomor yang muncul tidak aku kenal. Saat kuangkat, suara di seberang langsung membuat jantungku berdegup cepat. Ini dari rumah sakit kota. Apakah Anda keluarga dari Bapak Surya? Iya, saya anaknya. Ada apa, Bu? Bapak Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini beliau sedang dalam kondisi kritis. Mohon datang secepatnya. Aku terdiam beberapa detik. Hubungan aku dengan ayah memang tidak terlalu dekat sejak kecil. Beliau jarang ada di rumah, dan ketika aku tumbuh dewasa, komunikasi kami makin jarang. Tapi bagaimanapun, dia tetap ayahku. Sari melihat wajahku pucat. Ada apa? Bapak, kecelakaan. Kritis. Tanpa pikir panjang, kami menyiapkan anak-anak untuk dititipkan sebentar ke tetangga. Lalu kami melaju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aroma obat dan suara mesin medis langsung memenuhi hidung dan telinga. Ayah terbaring dengan banyak selang dan perban di tubuhnya.
Aku menatapnya lama, ada rasa asing sekaligus iba. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya parah karena benturan di kepala dan patah tulang di beberapa bagian. Operasi darurat sudah dilakukan, tapi masa pemulihan akan panjang. Sari menggenggam tanganku. Kamu harus kuat. Walaupun kalian gak dekat, dia tetap orang tuamu. Aku mengangguk pelan. Saat itu juga aku memutuskan untuk menanggung biaya pengobatan, meski aku tahu itu akan memukul keuangan kami. Masalahnya, hanya seminggu setelah itu, bengkelku mengalami pencurian. 2 aki mobil pelanggan hilang dari gudang, dan aku harus mengganti dengan uang pribadi. Seakan belum cukup, hujan deras membuat atap bengkel bocor, dan beberapa peralatan rusak karena air. Aku mulai sulit tidur. Pikiran tentang tagihan rumah sakit ayah, perbaikan bengkel, dan modal usaha kue Sari terus menumpuk. Sari menyadari aku makin sering diam. Kamu cerita aja sama aku, katanya suatu malam. Aku menghela napas. Aku takut kita nggak sanggup menghadapi ini semua. Sari menatapku dalam. Kita sanggup, bukan karena kita punya uang banyak, tapi karena kita punya tekad untuk saling bantu. Saat itu aku pikir masalah hanya menimpa bengkel dan keluargaku. Ternyata, Sari juga menghadapi ujian. Pesanan besar kuenya tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh perusahaan yang memesannya. Alasannya, mereka mendapat tawaran dari produsen kue lain dengan harga lebih murah. Sari berusaha tegar, tapi aku tahu hatinya remuk. Dia sudah membeli sebagian besar bahan, bahkan menyewa 2 tetangga untuk membantu produksi. Berarti aku rugi besar, katanya pelan. Kalau bahan ini nggak dipakai, semua akan basi dalam beberapa hari. Aku memikirkan solusi. Bagaimana kalau kita jual cepat di sekitar komplek? Biar nggak mubazir. Hari berikutnya, kami mulai menjual kue itu secara dadakan. Sari membawa toples ke warung-warung, aku mempromosikan di media sosial, dan Raka ikut menawarkan ke teman-teman sekolahnya. Awalnya penjualan lambat, tapi begitu beberapa tetangga mencicipi dan mengunggah ke grup WhatsApp komplek, pesanan mulai berdatangan. Dalam 3 hari, hampir semua kue laku. Kami tidak untung besar, tapi setidaknya kerugian bisa ditekan. Sari memelukku. Kalau kamu nggak ikut bantu, aku mungkin sudah nyerah. Aku tersenyum. Bukankah kamu juga pernah nyelamatin bengkelku? Sekarang giliran aku. Di tengah semua itu, masalah lain datang dari pihak keluarga ayah. Adikku yang tinggal di luar kota tiba-tiba menelpon, menuduh aku mengambil alih urusan rumah sakit untuk mengatur warisan. Aku marah, tapi Sari menahanku. Jangan diladenin. Fokus saja ke kesembuhan Bapak. Namun, ucapan adikku itu tetap mengganggu pikiranku. Aku sadar, terkadang ujian terbesar bukan datang dari orang asing, tapi dari darah daging sendiri. 1 bulan penuh kami hidup seperti berjalan di atas tali. Aku bolak-balik antara bengkel, rumah sakit, dan membantu Sari. Namun, di tengah semua tekanan itu, aku merasakan sesuatu yang dulu jarang ada, kekompakan. Kami sudah terbiasa menghadapi masalah secara bersama, bukan saling menyalahkan. Suatu malam, setelah pulang dari rumah sakit, aku duduk di teras bersama Sari. Hujan rintik-rintik turun. Kamu tahu nggak, kataku, meskipun ini masa-masa terberat kita, aku justru merasa kita makin kuat. Sari tersenyum tipis. Badai memang bikin pohon bergoyang, tapi juga bikin akarnya makin dalam. 2 minggu kemudian, kondisi ayah mulai stabil. Dokter mengatakan dia boleh dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Bengkel pun mulai kembali mendapat pelanggan setelah aku memasang promo servis hujan-hujanan. Sementara itu, Sari mendapat tawaran dari sebuah kafe untuk menjadi pemasok kue mingguan. Kami duduk bersama anak-anak di ruang tamu malam itu, menonton film. Rasanya seperti menemukan cahaya di ujung lorong gelap. Aku menatap Sari dan berkata, kalau kita sudah bisa lewati ini, aku yakin apapun yang datang nanti, kita akan selalu bisa. Dia menggenggam tanganku. Asal kita bareng, nggak ada yang mustahil. Langit pagi itu cerah, langka sekali di musim hujan. Burung-burung pipit hinggap di kabel listrik, berkicau riang seakan tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang spesial. Sari sudah bangun sejak subuh, menyiapkan kue-kue pesanan untuk kafe barunya. Ya, kafe barunya.
Tawaran menjadi pemasok yang awalnya hanya untuk beberapa menu mingguan berkembang menjadi ide besar, membuka usaha sendiri. Setelah badai masalah di bulan-bulan lalu, kami sepakat untuk memutar kembali roda kehidupan dengan semangat baru. Aku memperbaiki bengkel sedikit demi sedikit, mengganti atap, memperbarui peralatan, dan membuat ruang tunggu yang lebih nyaman. Sari di sisi lain mulai mengatur keuangan lebih rapi. Dia belajar dari pengalaman pesanan batal tempo hari, jangan bergantung pada satu pelanggan besar. Suatu sore, seorang teman lama Sari dari hotel dulu datang berkunjung. Dia sekarang bekerja di bidang event organizer dan menawarkan Sari untuk mengisi stand kue di sebuah pameran kuliner. Awalnya Sari ragu, takut tidak mampu menyiapkan banyak stok. "Kalau gagal gimana?" katanya sambil menatapku. Aku tersenyum. "Kalau gagal, kita belajar. Kalau sukses, kita bersyukur. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu." Pameran itu menjadi titik balik. Banyak pengunjung yang menyukai kue buatan Sari. Bahkan, ada pemilik ruko yang menawarkan kerja sama membuka kafe kecil. Kami memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, meski harus meminjam modal dari koperasi. Nama kafenya sederhana, Pelita Rasa, terinspirasi dari lampu merah tempat aku pertama kali bertemu anak pengemis yang ternyata anakku sendiri. Awal pembukaan, kafe ramai oleh orang-orang yang penasaran. Sari selalu melayani pelanggan dengan senyum, dan aku membantu di balik meja kasir kalau bengkel sedang sepi. Namun, semakin kafe berkembang, semakin banyak godaan datang. Ada investor yang ingin memperluas cabang, tapi dengan syarat Sari harus mengelola penuh dan sering bepergian keluar kota. Tawaran itu menggiurkan, tapi berarti Sari akan jarang di rumah. Aku tidak melarang, tapi aku tahu hatiku berat. Aku takut kami kembali ke masa lalu, di mana kesibukan membuat kami jauh. Sari juga gelisah. Aku takut, kalau aku ambil tawaran ini, anak-anak akan kehilangan waktu bersama kita. Malam itu kami berbicara lama di teras. Akhirnya, Sari memutuskan menolak tawaran tersebut. "Kita buka usaha ini untuk membangun kebersamaan, bukan mengorbankannya," katanya mantap. Beberapa bulan kemudian, saat semua mulai stabil, aku mengajak Sari pulang ke desanya. Bukan sekadar berkunjung, tapi untuk memperkenalkan keluargaku dan menunjukkan bahwa aku sudah resmi menjadi suaminya. Desa itu belum banyak berubah. Udara segar, sawah membentang, dan suara jangkrik terdengar jelas di malam hari. Namun, yang berbeda adalah sambutan orang-orang. Dulu mereka menghinanya, kini mereka terdiam melihat Sari turun dari mobil bersama suami dan anak-anaknya. Orang tua Sari menatap kami lama. Ibu Sari menitikkan air mata, sementara ayahnya tampak menahan rasa bersalah. "Aku minta maaf, Nak," kata ayahnya dengan suara bergetar. "Dulu aku terlalu cepat menilai. Sekarang aku lihat kamu sudah jadi istri dan ibu yang luar biasa." Sari memeluk mereka. "Aku sudah memaafkan sejak lama." Kami mengadakan syukuran kecil di balai desa. Beberapa warga membantu memasak, anak-anak bermain di halaman, dan suasana hangat terasa di udara. Aku memperkenalkan diri di depan warga. "Saya mungkin orang luar di desa ini, tapi saya berjanji akan menjaga Sari dan anak-anak seumur hidup saya." Orang-orang bertepuk tangan, dan aku melihat tatapan Sari yang penuh cinta. Luka lama itu memang tidak bisa dihapus, tapi setidaknya sekarang sudah sembuh. Kembali ke kota, kabar baik datang. Ayahku sudah cukup sehat untuk berjalan sendiri. Dia tinggal beberapa minggu di rumah kami sebelum kembali ke rumahnya. Suatu malam, ayah duduk di bengkel sambil mengamatiku bekerja. "Kamu sudah jadi laki-laki yang kuat," katanya pelan. "Aku mungkin bukan ayah yang baik di masa lalu, tapi aku bangga padamu sekarang." Kata-kata itu sederhana, tapi untukku rasanya seperti menutup lembar lama yang penuh jarak. 3 tahun setelah hari di lampu merah itu, hidup kami jauh berbeda. Raka sudah masuk SMP, adiknya mulai sekolah dasar, bengkelku berkembang, dan kafe Sari menjadi salah satu tempat favorit di kota. Kadang aku memikirkan betapa mudahnya aku bisa saja melewatkan semua ini jika waktu itu aku tidak berhenti di lampu merah, atau tidak peduli pada bocah kecil yang meminta uang receh. Sekarang, setiap kali kami duduk bersama di meja makan, aku tahu satu hal. Kebahagiaan bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari keberanian menghadapi masalah bersama-sama. Malam itu,
Saat menutup pintu kafe, aku menggenggam tangan Sari. Kita sudah jauh berjalan. Terima kasih sudah mau bertahan waktu aku cuma orang asing yang gak tahu apa-apa. Sari tersenyum. Kamu juga? Kalau bukan karena keberanianmu waktu itu, aku mungkin masih hidup dalam hinaan. Sekarang kita bebas, dan kita punya masa depan. Kami berjalan pulang di bawah cahaya lampu jalan, seperti dulu, tapi kali ini tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada rasa syukur yang menenangkan hati.